salam jumpa pemirsa, bersua lagi kita di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan langsung saja inilah informasi-informasi seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dari Kabupaten Tabalong, Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin apel besar peringatan Hari Pramuka ke-64 tingkat provinsi. Acara digelar di halaman Pendopo Bersinar Pembataan Tabalong pada Rabu 10 September 2025 dengan tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Apel peringatan Hari Pramuka ini dihadiri Ketua Kuarda Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah Muhyiddin, Mabicap Tabalong, Haji Norifani, Ketua Kuarcap Sekalimantan Selatan, unsur Forkopimda Tabalong, serta Mabiran dan Kuaran se-Tabalong. Peringatan ini dimeriahkan dengan penampilan drum band PDBI Tabalong, atraksi kolosal Pramuka Garuda, atraksi kuntau, dan tarian Dayak Balapai Api yang menghadirkan kekayaan budaya daerah. Peringatan Hari Pramuka ke-64 ini sekaligus menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan komitmen kepramukaan agar tetap adaptif dan relevan di era modern. Acara juga dirangkai dengan penganugerahan Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Pramuka Garuda kepada anggota yang berprestasi. Masih berita terkait pemirsa, di hari yang sama pada Rabu 10 September 2025, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin melantik pengurus Mabicap, Kuarcap, dan LPK Gerakan Pramuka Tabalong masa bakti 2025-2030. Pelantikan digelar usai apel besar Hari Pramuka ke-64 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Pendopo Bersinar Pembataan Tabalong. Acara pelantikan disaksikan langsung Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin serta dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran pengurus Pramuka Tabalong. Yang dilantik antara lain Bupati Tabalong Haji Muhammad Norifani sebagai Ketua Mabicap, Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf sebagai Wakil Ketua, beserta jajaran pengurus Kuarcap dan lembaga pemeriksa keuangan. Hajah Fatul Jannah juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Gerakan Pramuka Tabalong diharapkan terus berkembang, aktif, berprestasi, dan menjadi teladan di tingkat provinsi maupun nasional. Kita berpindah lagi ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima rombongan praktek kerja dalam negeri atau PKDN peserta didik Sespimti Polri Dikrek ke-34. Dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Gubernur menekankan sinergi pemerintah provinsi dengan Forkopimda sebagai kunci terjaganya kondisi daerah yang aman dan kondusif. Pertemuan digelar pada Senin 8 September 2025 di ruang PM Nur lantai 4 kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Rombongan PKDM Sespimti Polri Dikrek ke-34 dipimpin oleh Irjen Pol Tomex Kurniawan, didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Arya Dinor, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Pedain, serta sejumlah pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pemaparannya, Gubernur Haji Muhyiddin menjelaskan kondisi demografi dan pemerintahan Kalimantan Selatan yang memiliki 13 kabupaten kota, 156 kecamatan, dan 2.015 desa atau kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 4,27 juta jiwa. Dijelaskan pula, harmonisasi hubungan antar pimpinan Forkopimda menjadi faktor utama terjaganya situasi daerah yang kondusif. Ketua Tim PKDN,
Irjen Pol Tomek Kurniawan memperkenalkan anggota yang hadir dan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara juga diisi dengan pertukaran cendera mata dan foto bersama. Dalam sesi dialog, peserta PKDN mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari strategi penanganan konflik, antisipasi dampak ekonomi nasional, hingga dukungan digitalisasi. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan setiap kebijakan diambil dengan mengutamakan komunikasi dan koordinasi bersama Forkopimda agar langkah yang diambil selalu terarah dan efektif. Pemirsa, Bunda PAUD Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jana Muhyiddin resmi mengukuhkan Hajah Erna Lisa Halabi, Wali Kota Banjarbaru, sebagai Bunda PAUD Kota Banjarbaru masa bakti 2025-2030. Pengukuhan digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Senin 8 September 2025 dan dirangkai dengan Rakor Bunda PAUD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Rakor yang digelar Senin 8 September 2025 ini mengangkat tema optimalisasi peran Bunda PAUD dalam implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah. Acara dihadiri seluruh Bunda PAUD dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dan dirangkai dengan pelantikan Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi. Hajah Fatul Jannah menekankan, sebagai Bunda PAUD, ada tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan PAUD yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Ia mengajak seluruh Bunda PAUD kabupaten kota untuk memperkuat jejaring, meningkatkan koordinasi, dan berbagi pengalaman baik. Sebagai penutup, para peserta dibagi kelompok per kabupaten kota untuk merumuskan rencana tindak lanjut program kerja. Hasilnya diharapkan menjadi komitmen bersama demi suksesnya implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah di Banua. Kami dari Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan mengukuhkan Bunda PAUD Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan dengan adanya Bunda PAUD Banjarbaru melengkapi semua kabupaten kota udah kami kukuhkan. Jadi yang terakhir tadi Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan ini dapat mengoptimalkan kerja Bunda PAUD di Kota Banjarbaru. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Haji Muhammad Syarifuddin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Acara yang digelar di Masjid Riyadus Sholihin, Markas Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru, berlangsung hikmat dan diisi dengan doa bersama Forkopimda. Peringatan Maulid Nabi ini berlangsung Senin pagi 8 September 2025, diawali pembacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan Maulid Habsyi. Turut hadir Kabinda Kalsel dan Rem 101 Antasari, Komandan Lanut Samsudinor, serta jajaran pejabat utama Polda Kalsel, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kapolda menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas anggota Polri di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Polri, kata beliau, bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang humanis dan berkeadilan. Menurut Guru Supian, nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dapat menumbuhkan persaudaraan dan solidaritas masyarakat. Peneladanan akhlak Rasulullah diharapkan mampu memperkuat stabilitas, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan rasa aman di Banua. Pemirsa, Bunda PAUD Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jana Muhyiddin menghadiri pengukuhan Pokja Bunda PAUD, Bunda Literasi, serta Bunda PAUD Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara pengukuhan digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Kandangan pada Selasa 9 September 2025.
Kegiatan diawali senam ceria anak sehat dan penampilan tarian oleh murid TK Junjung Bui Daha. Suasana penuh semangat ini menghibur undangan dan memberikan energi positif bagi Bunda PAUD Kalsel, Hajah Fatul Jannah yang turut berfoto bersama anak-anak. Usai dikukuhkan, Bunda PAUD Hulu Sungai Selatan, Hajah Tataf Syafruddin Nur menegaskan, pengukuhan ini bukan hanya seremonial, namun langkah nyata untuk meningkatkan kualitas PAUD di daerahnya. Ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi Pemda, pendidik, dan orang tua demi membangun generasi emas Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur dalam sambutannya menyampaikan, Pemda memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Investasi terbaik untuk masa depan adalah mempersiapkan generasi sejak dini, baik dari sisi pendidikan, karakter, maupun literasi. Acara pengukuhan dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda Hulu Sungai Selatan, pengurus PKK Kalsel, Kepala BPMP, dan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan nyata terhadap pengembangan PAUD dan literasi di Banua. Kita berpindah lagi ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meresmikan Kota Cinema Mall atau KCM bioskop pertama di Tabalong. Peresmian digelar pada Rabu siang 10 September 2025 di Kelurahan Mambuun, Kecamatan Murung Pudek, Kabupaten Tabalong. Peresmian ditandai penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta pemutaran trailer sejumlah film terbaru. Kehadiran bioskop yang disambut antusias ini menjadi tonggak baru penyediaan sarana hiburan modern di bumi Sarabakawa. Gubernur menegaskan KCM tidak hanya menyediakan hiburan, tetapi juga memberi dampak ekonomi dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. KCM diharapkan pula dapat menjadi media edukasi melalui penayangan film-film berkualitas dan bermuatan nilai. Sementara itu, Direktur KCM Rahmani Syaifullah mengungkapkan, KCM hadir untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Tabalong dan sekitarnya. Bioskop dengan kapasitas 205 kursi ini dilengkapi area food court yang akan diisi dengan produk UMKM lokal. Kehadiran Kota Cinema Mall diharapkan menjadi simbol kemajuan Tabalong, sekaligus menjadi pusat hiburan, ekonomi, dan kebudayaan baru di Banua. Pemirsa, kita berpindah lagi ke informasi lain, berita olahraga. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman melepas 93 atlet mahasiswa yang akan memperkuat kontingen Kalimantan Selatan pada Pomnas ke-19 tahun 2025 di Jawa Tengah. Bapomi Kalimantan Selatan optimis dapat mempertahankan posisi 6 besar nasional seperti pada Pomnas ke-18 tahun 2023 lalu. Acara pelepasan kontingen digelar Rabu 10 September 2025 di Gedung General Building Library Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kontingen Kalsel terdiri dari 93 atlet, 19 pelatih, 6 ofisial, 13 PIC cabang olahraga, 15 tim medis, 1 wartawan, dan 13 pengurus Bapomi. Mereka akan bertanding pada 14 dari 17 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ketua Umum Bapomi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rusmin Nuryadin menyampaikan, pada Pomnas ke-18 di Kalsel tahun 2023, Banua berhasil meraih posisi ke-6 nasional. Target tahun ini setidaknya mempertahankan prestasi itu agar tidak turun dari 6 besar. Pomnas ke-19 di Jawa Tengah akan berlangsung pada 17 hingga 27 September 2025. Bapomi Kalsel berharap para atlet mampu mengharumkan nama Banua sekaligus menjaga tradisi prestasi di ajang nasional.
Bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan para atlet ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi terus nanti tahun depan kita akan bikin event sendiri di Kalsel. Dan menurut kami ini adalah sangat baik sesuai dengan cita Pak Presiden kita Pak Haji Prabowo bahwa ingin mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, dan tentunya salah satu modal utamanya adalah sehat, dan olahraga adalah jawabannya. Mudah-mudahan olahraga ini membuat kita semakin bersatu dan semakin sehat dan bisa mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Amin. Allahumma amin. Kita berpindah lagi ke informasi lain pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkapan di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Dalam acara yang digelar di Mapolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis 11 September 2025, Gubernur menegaskan pentingnya fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pemusnahan barang bukti narkoba ini diawali uji keaslian sampel oleh petugas bersama media menggunakan alat uji khusus. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan meliputi 101,6 kg sabu, 11.973 butir ekstasi, dan 134 gram serbuk ekstasi. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda, Kabinda, dan sejumlah Porkopimda. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menekankan pembangunan rumah rehabilitasi adalah investasi sosial untuk menyokong visi Indonesia Emas 2045. Haji Muhyiddin juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda dan jajaran, BNN, serta seluruh pihak yang konsisten berkomitmen memberantas narkoba di Banua. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuri Adi Sulaiman menyampaikan penjelasan Gubernur atas 3 raperda dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Supian Haka ini digelar pada Kamis 11 September 2025 di ruang rapat Haji Mansyah Adrian di Banjarmasin. Tiga raperda yang disampaikan meliputi pengelolaan barang milik daerah, penambahan penyertaan modal Pemprov Kalimantan Selatan kepada Bank Kalsel, dan APBD tahun anggaran 2026. Terkait penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel, Wagub Hasnur menjelaskan nilai penyertaan sebesar 400 miliar rupiah. Langkah ini diharapkan memperkuat kapitalisasi Bank Kalsel, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi Banua. Selanjutnya, Wagub Hasnur menyampaikan postur APBD 2026 dengan proyeksi pendapatan sebesar 9,42 triliun rupiah dan belanja 10,48 triliun rupiah. Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan dialokasikan 1,12 triliun rupiah serta pengeluaran pembiayaan 55 miliar rupiah. APBD 2026 disebut disusun hati-hati agar seimbang dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Usai pemaparan, Wagub Hasnur menyerahkan dokumen Raperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Supian Haka. Ketua DPRD menyampaikan harapan agar kabupaten kota juga meningkatkan penyertaan modal ke Bank Kalsel. Rapat paripurna dihadiri 30 anggota DPRD, Forkopimda Kalimantan Selatan, pejabat tinggi Pratama Pemprov, serta tenaga ahli gubernur. Untuk selanjutnya, paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi dan jawaban gubernur dijadwalkan pada 25 September 2025. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Pada Jumat 12 September 2025, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Haji Muhammad Syarifuddin mengajak ASN dan pegawai lingkup pemerintah provinsi untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ajakan tersebut disampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid di Banjarbaru. Peringatan Maulid Nabi ini diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan syair-syair Maulid Habsyi. Sejak pagi, ASN dan pegawai dari berbagai SKPD di lingkungan pemerintah provinsi hadir, termasuk tenaga ahli gubernur dan Kakanwil Kemenek Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tugas kedinasan juga bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, ASN diminta bekerja ikhlas dan penuh tanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik. Guru Fadla mengisahkan sejarah dan keistimewaan kelahiran Nabi yang menjadi sumber kegembiraan dan kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Ia mengajak ASN dan masyarakat untuk terus berselamat dan meneladani ajaran Rasulullah agar mendapat syafaat di hari akhir. Demikian tadi pemirsa sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setda Prov Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, bekerja bersama, merangkul semua.